Bahkan yang dulunya kepikiran soal uang, sekarang masih mikirin, tapi nggak se-worried dulu lah gitu. Lalu saya sampai pada satu konsep bahwa ya itu bukan investasi sebetulnya, itu adalah satu ucapan syukur pada Tuhan. Dan kemudian kita nggak bisa memberi untuk motivasi mendapatkan. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Terus yang menarik juga, dengan perkara kecil kan Tuhan bilang, dengan perkara kecil adalah perkara besar ya. Bukan hadiah besar. Orang itu kadang mikir, ini kalau gue bisa level ini gue dapat hadiah. Enggak, perkaramu lebih besar, lebih banyak yang harus dikelola gitu. Yang tadinya kepala cabang, jadi kepala divisi misalnya. Dari kepala divisi jadi kemana, kan makin besar. Gitu. Ya, jadi jadilah orang yang punya value, sehingga orang tuh ngerasa, kok rugi ya bayar dia segini gitu loh. Rugi buat dia, maksudnya ruginya itu, gue harus bayar lebih gitu kan. Jadi kayaknya ini layak buat dapat lebih kan. Gitu. Oh iya. Itu tuh kayak prinsip growth mindset juga ya. Jadi jangan cuma kita kerja apa yang ada di kepala kita, apa yang di hadapan kita, tapi kita juga pikirin apa yang bisa gue kerjain lagi gitu ya. Betul. Dan ya kalau saya ngerjain yang 5 juta, apa yang membuat orang lain merasa layak untuk bayar 7 dan bahkan 10 juta sama saya gitu loh. Kalau kerjaan gue cuma levelnya segini. Maka selalu perbesar kapasitas, nantinya akan ditambahkan gitu loh. Ya, kan gitu. Satu firman Tuhan yang aku nggak ngerti dulu, Matius 25, bilang gini kan ada yang 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Itu aneh tuh ya, kalau bacanya hati-hati. Kemarin PA bawain soal ini kan, di ayat itu kan bilang gini, sebab kepada siapa yang mempunyai akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, kepadanya akan diambil semuanya gitu loh. Buat saya aneh kan, di mana-mana orang yang nggak punya yang diberi gitu loh. Bukan orang yang punya. Ternyata punya itu ngomongin soal, menurutku adalah soal tanggung jawab. Orang yang punya tanggung jawab akan diberi banyak. Orang yang nggak punya tanggung jawab akan diambil. Itu yang terjadi pada karyawan yang nggak bisa ngerjain kerjaannya, diambil kerjain sama orang yang sibuk gitu loh. Makanya prinsip korporat benar. Saya dulu sempat baca, kalau lu mau kerjaan lu beres, kasih jangan sama orang yang nganggur. Karena ada alasan dia nganggur gitu loh. Ya iya dong ya. Gua harus ngasih sama yang sibuk gitu ya. Ya logikanya gitu aja. Jadi kalau sekarang bos punya kerjaan kan ngelihat, gue ada 2 orang nih, ada kerjaan yang sangat penting. Ada yang satu nganggur, satu yang sibuk. Dia mikir, dia nganggur. Berarti kerjaan dia nggak ada yang beres. Gue kasih aja sama yang sibuk. Itu yang membuat orang iri gitu loh. Kan dia udah sibuk, kenapa dapat lagi? Kenapa dapat lagi? Baru saya ngerti arti ayat itu. Kepada siapa yang mempunyai, dia akan diberi. Tapi yang nggak punya, semua yang akan diambil daripadanya gitu. Baru ngerti saya beberapa bulan belakang. Oke. Nah, kayak Kang Kris juga kan ngelakuin banyak hal ya. Ada dosen, content creating juga, ataupun mungkin ada pekerjaan lain. Pasti itu tuh perlu satu momentum atau untuk membentuk mindset itu. Karena saya pun merasakan, kayaknya orang Bandung tuh yang tenggo tadi, jam 3 tuh udah siap-siap. Ada jam pulang. Padahal jam 1 aja atau jam setengah 2 baru beres istirahat. Iya kan? Betul. Nah, gimana buat teman-teman pasti sulit lah kalau belum punya mindset itu, belum terbiasa untuk membangun habit tadi, growth mindset ataupun bekerja lebih dari yang seharusnya. Gimana nih? Atau mungkin bisa cerita kayak pengalaman Kak Kris awal-awal akhirnya bisa jadi kayak gini. Oke, pengalamanku dimulai ketika kuliah master di Jepang. Di sana kan keras ya hidup. Dan di sana memang diajarin ada satu aturan yang tidak tertulis bilang bahwa mahasiswa itu datang sebelum sensei datang. Jadi kalau senseiku datang jam 8, aku harus jam 7. Dan pulang harus setelah dia pulang. Di Indonesia kebalik, kepala sekolah datang lebih pagi dibandingin murid kan. Di luar tuh nggak gitu. Dan saya waktu itu mahasiswa paling rendah, S2 baru tingkat 1, dan saya harus datang duluan dibandingkan senpai yang lain. Kalau yang nonton Naruto tau lah senpai kohai kan, gitu ya. Dan di situ diajarin buat kerja keras gitu. Jadi etos kerjanya dibentuk di situ selama 1 tahun 3 bulan. Kemudian pas balik, saya ngelihat ini penting nih buat spirit of excellence itu ya. Jadi selalu memberikan yang lebih gitu kan. Dan begitu terlatih di situ ya semuanya menjadi satu bentuk yang habitual ya. Jadi kayak misalnya dulu ya kalau aku presentasi dulu bahkan sampai ngemodal gue subscribe ke satu stok foto dan fotonya high resolution. Sampai kayak gitu dan nggak jadi charge buat orang yang ngundang gitu kan. Aku nggak bilang ini gara-gara aku ngomong di sini, gue jadi harus beli foto gitu kan. Dan waktu itu satu habit yang aku coba tanamin sama diri sendiri gitu. Bahkan spirit of excellence-nya kalau diundang ke aula, aku selalu bawa mic sendiri.
gitu supaya excellence gitu ya dan ngemodal dan mahal gitu loh. Harus bawa sendiri gitu kan. Ketika kuliah online, mahasiswaku sampai bingung kan. Ini perlengkapannya lengkap banget. Mic-nya podcast, lighting dan sebagainya. Karena aku ingin memberikan yang terbaik gitu. Nah, sejak aku memberikan yang terbaik itu, jadi diundang kemana-mana. Gimana cara bikin kuliah online yang menarik, gimana cara ini, gimana cara buat slide yang menarik. Gara-gara itu gitu loh. Jadi nggak pernah ada menurutku ya, satu berkat yang dalam tanda kutip free, yaitu aku nggak bilang bahwa Tuhan nggak kasih. Tapi selalu blessing itu comes after we do something great gitu. Menurutku kayak gitu. Berarti kalau dia juga emang benar ya, lingkungan itu yang ngebentuk kita, baik itu jadi buruk ataupun jadi baik. Betul. Berarti buat teman-teman yang mungkin sulit, nggak bisa dari dirinya, berarti harus keluar dan cari lingkungan yang ya, dia. Intinya gini lah, apa yang kita omongin, apa yang kita pikirin, itu tergantung dari 5 orang terdekat. Ya sekarang lihat aja 5 orang terdekatmu siapa. Kalau selama ini ngomongin supaya investasi dapat kaya, nggak heran kalau mindsetmu juga ke situ. Tapi kalau gaul dengan orang-orang yang tahu ngasih gitu kan ya, tahu gimana. Aku jarang lah nemuin anak muda lagi ngumpul, anak muda Kristen ya. Jarang yang ngomong kayak gini, bulan ini lu ngasih perpuluhan kemana? Nggak, jarang. Yang ada itu, invest yang bagus sekarang di mana? Yang lagi naik apa? Jarang. Dan itu kalau itu terjadi, gue ngeliat itu kayaknya surga di situ. Ada, bayangin aja 5 orang ngumpul kemudian, ceritain dong lu perpuluhan kemana? Kayak gitu. Dan saya baru ngalamin itu begitu aku kasih seminar di salah satu komunitas Kristen, lalu ada yang nanya, kok mau tanya dong, selama ini ngasih perpuluhan kemana? Nah itu baru yang benar, dialog yang benar. Jadi sepanjang pola pergaulan kita nggak membuat kita mikirnya lebih tinggi, lebih baik, lebih excellence, mungkin kita harus cari crowd yang lain gitu. Iya benar-benar. Saya juga merasakan dulu sebagai orang Bandung dan pindah ke Jakarta, kayak hari pertama saya kerja tuh malamnya saya nangis. Kayak, sekeras ini ya? Sekeras ini ya gitu. Betul. Lingkungan sangat membentuk orang. Gitu. Iya. Dan sekarang juga kan lagi marak sosial media, orang pamer kekayaan gitu. Dan akhirnya apa istilahnya? Flexing. Flexing. Iya. Dan itu kan bikin akhirnya kita jadi budaya konsumtifnya tinggi banget. Betul. Tapi ada orang bilang di sosmed kita bisa dapat duit. Itu juga udah banyak faktanya gitu kan. Anak yang belum lulus dapat duit. Gimana pandangan Kak Kris setidaknya gitu ya untuk fenomena sosial media ini, walaupun mungkin bukan terlalu expertnya tapi pengen tahu. Iya, gini deh. Aku juga diajarin dalam satu seminar keuangan. Dia bilang gini, kita kan pernah diajarin nggak tentang kebutuhan dan keinginan? Iya. Nah, aku udah nggak pakai model itu. Aku pakai modelnya adalah dari internal atau eksternal. Kalau gue beli sesuatu karena faktor eksternal, karena diskon, karena ingin terlihat lebih, jangan lakukan. But if it's come from your internal, then do it anyway. Contoh, dengan profesiku, parfum yang mahal, nggak perlu parfum yang mahal. Deodoran yang mahal nggak perlu. Baju yang mahal nggak perlu. Tapi untuk beberapa orang line of work-nya yang perlu ketemu klien, dia dijudge oleh penampilannya, oleh kerapihannya, oleh wanginya, dan dia beli yang mahal. Apakah aku bisa bilang bahwa lu terlalu gedein keinginan bukan kebutuhan? Enggak. Faktor internal gitu loh. Ya, contoh. Beliin mainan buat anak. Kalau beliin mainan buat anak itu karena anak tetangga punya, faktor eksternal. Tapi kalau beliin mainan ini supaya dia bisa belajar dengan lebih baik, then do it anyway. Lah harga Lego kan ratusan ribu. Iya mahal. Tapi bisa buat dia berimajinasi, then do it anyway. Nah sama halnya dengan sosmed. Kita nggak bisa bilang, pamer lu. Kata siapa? Kalau dia tujuannya pamer, maka itu adalah faktor eksternal. Kalau dia ngelihat sale diskon, faktor eksternal juga. Bukankah kita banyak temptation di situ? Sampai akhirnya jadi pay later kan? Kan gitu kan, ya. Tapi kalau faktor internal, then do it anyway gitu loh. Ya, kayak orang lihat, saya lagi karena saya punya laser pointer hilang, jadi saya mau beli laser pointer yang baru. Kemudian ada satu merek yang gini kayaknya bagus banget, tapi harganya mahal banget. Apakah orang bisa bilang itu keinginan? Loh, kan orang bilang gini, kalau itu kebutuhan, belilah yang murah aja laser pointer. Tapi kalau dia warna merah kadang nggak kelihatan. Saya pengen yang ada timernya dan bisa zoom in. Terus saya pengen yang harganya jutaan nih, laser pointer ini ya. Udah jadi pokok doa selama 1 bulan, Tuhan kalau boleh punya gitu kan. Kalau itu bisa buat aku bisa presentasi kemudian nunjukin dalam satu grafik ke mahasiswaku bisa di zoom in lalu ada angkanya keluar. Bukankah itu jadi satu pendidikan yang bisa experience yang berbeda buat mereka? Dan do it anyway. Karena apa? Faktor internal. Bukan karena dosen lain karena punya kemudian gue beli gitu loh. Sama aja dengan sosmed. Jadi buat teman-teman podcast HT ini coba pikirin, podcast kamu ya, coba pikirin, waktu beli sesuatu, is it because of internal factor or external factor? Bukan lagi keinginan dan kebutuhan. Modelnya kayak gitu, ya.
Gitu sih menurutku ya. Jadi kalau buat pamer eksternal jangan lakukan gitu. Tapi kan ada ya yang pamer terus dia dapat duit. Bisa Karena dapat juga, traffic. Iya, it's okay gitu. Boleh nggak kayak misalnya dia mau bikin konten supaya bagus, mic-nya harus bagus kan? Iya. Supaya dia bisa mendapatkan lebih. Apakah itu internal atau eksternal? Internal, supaya dia bisa kasih value lebih. Lalu Iya. Tuhan lewat ads, lewat orang yang ngundang akan memberikan berkat yang lebih gitu loh. Itu pola pikirku juga gitu kan. Bukan tentang sombong atau enggak, but it's about apakah dengan barang yang gue beli, kerajaan Allah tuh makin besar gitu loh. Lah kalau waktu online itu kan pergumulan orang-orang kan punya mic bagus kan. Iya, Lo ada gue kamera tanya, ya kadang juga ya. iya ada kamera dan sebagainya. Aku sampai modal kamera, modal ini, beli banyak gitu kan. Bikin ruang kerja jadi mini studio supaya kalau gue menyampaikan sesuatu, diundang khotbah kayak, diundang ke persekutuan kayak, bahkan yang sekuler sekalipun, I want to deliver the best, so I have to have. Aku harus punya yang the best yang aku bisa beli gitu. Iya. Ya. Dan pas ketika itu pandemi dan kebetulan komisi anak atau sekolah minggu perlu alat-alat, ya udah. Jadi setiap acara sekolah minggu aku kayak pindahan rumah. Pindah bawa komputer, bawa mikrofon, bawa kamera. Menjadi kerajaan Allah makin besar kan gitu. So it's about what do you want to do with what you have gitu. Dan apa yang ingin kamu lakukan dengan apa yang kamu beli gitu. Itu pertanyaan fundamentalnya sebenarnya. Wah, mantap gila. Gak kepikiran saya ke sana. Iya. Dan banyak anak-anak muda juga yang sekarang akhirnya ke-encourage buat bekerja lebih keras biar pensiun lebih cepat gitu kan. Betul. Nah, di sini bukan mau ngomongin pensiunnya, tapi soal bekerjanya. Karena ada yang bilang, mumpung masih muda nih, mumpung fisik masih kuat, kejar terus gitu ya. kali nanti tuanya lebih enak kamu gitu. Cuman, Tapi hari Sabtu tipes gitu kan. Iya. Nah, gimana gitu? Karena saya pribadi pun saya cukup workaholic dan ada gitu buah yang dituainya gitu. Iya. Tapi banyak juga yang dikorbankan. Jadi kan kita harus mikirin plus negatif dan porsinya kan gimana. Iya. Iya. Kan ada satu gerakan yang sekarang lagi ramai kan, FIRE kan. Financial Independent Retire Early gitu. Yeah. Yang saya tahu dari Alkitab sebenarnya nggak ada konsep pensiun sebenarnya. Kan ayat nggak bilang gini, kemudian Allah memensiunkan Abraham di usia 65 gitu kan. Kemudian memberikan dia rumah dari hasil pensiunnya gitu kan. Enggak gitu loh. Yang namanya melayani Tuhan, dan melayani Tuhan kan bisa banyak. Lewat gereja, lewat pekerjaan, apapun gitu. Jadi kalau konsep pensiun dunia itu kan kalau dosen aku 65, ada yang 55, ada yang 50 gitu kan. Artinya kan kita udah nggak produktif lagi menghasilkan sesuatu. Ya. Tapi aku ngelihat yang gerakan untuk retired early ini ada baik ada buruknya, ya kan? Buruknya adalah gue nggak mau kerja lagi. Padahal bukankah Allah menciptakan Taman dan Eden, Adam dan Hawa di Taman Eden juga buat bekerja gitu loh. Kan gitu. Jadi bekerja adalah salah satu cara untuk memperbesar kerajaan Allah. Bekerja bagi Tuhan, mau itu sekuler, mau itu rohani, mau itu apapun gitu kan, ya. Jadi aku nggak berpegang pada retired early itu. Lah kalau gue pensiun jadi dosen, ngajarnya gimana dong? Kan panggilanku sebagai seorang pengajar. Maka mau sampai aku usia pensiun pun, aku adalah seorang pengajar gitu loh. Caraku untuk bisa melayani Tuhan adalah dengan mengajar, gitu kan. Jadi aku ngelihat pensiun dan aku punya untuk setiap bulan ada dana pensiun. Tapi itu digunakan supaya kalau aku udah nggak bisa lagi punya day job, itu cukup buat mensupport kehidupanku dan istri. Tapi bukan buat liburan kemudian diem gitu loh. Karena manusia itu merasa dirinya bernilai pada saat dia melakukan sesuatu buat orang lain. Secara naluriah kan, nggak usah ngomongin soal Kristen lah. Siapapun setuju mau orang yang mungkin egois sekalipun begitu dia kasih buat orang, happy-nya beda gitu loh, joyfulness-nya beda kan gitu. Betul. Jadi menurutku buat yang ingin pensiun dini, ya boleh, mau punya uang banyak boleh, tapi buat apa? At what ends gitu kan. Kalau misalnya dia, gitu betul kayak misalnya passive income, boleh nggak punya passive income secara Kristen? Ya boleh, mau punya kafe dimanapun boleh, sepanjang apakah itu jadi blessing atau enggak. Jadi pertanyaannya itu bukan masalah boleh atau nggak boleh. Selalu 1 Korintus 10 aja. Berguna membangun kepentingan orang lain sama memuliakan Tuhan. Kalau cuma buat diri sendiri, udah nggak lolos di yang ketiga untuk kepentingan orang lain gitu. Iya. Berarti ini juga sedikit menjawab pertanyaan ada yang tadi di atas kalau bagaimana uang tuh bekerja buat kita. Nah itu kan ya mungkin dengan kita punya banyak tabungan investasi, akhirnya beberapa kebutuhan pokok kita terpenuhi dan kita bisa tetap bekerja sesuai porsinya kita dan jadi berkat aja gitu ya. Betul. Kan contoh gini lah. Sekolah Kristen itu kan ada yayasan. Yang ngurusin yayasan kan mereka tidak dibayar. Yayasan itu kan by definition non profit.
Lah terus mereka dapat income dari mana? Dari passive income dong. Iya. Iya nggak? Dan aku punya temen yang dia pengen FIRE, Financial Independent Retire Early, supaya dia jadi PNS. Kebayang nggak? Jadi dia pengen, gue pengen membangun negara, tapi membangun negara tuh gue nggak mau nanti terjebak korupsi dan sebagainya. Gue pengen kaya banget nih sekarang. Wow. Gue kerja keras nih. Hebat banget ya. Dan deadline gue usia 35. Aku punya temen kayak gitu. Deadline gue di usia 35, karena 35 adalah usia minimal jadi PNS. Kalau gue kaya banget sekarang, dan gue bisa jadi PNS, gaji dari PNS nggak bikin gue khawatir. Jadi dengan gaji berapapun, gue bisa support dan gue bisa memberikan yang terbaik buat negara. Gue nggak akan tergoda buat korupsi, because I have money. Itu menurutku yang FIRE yang bener. Iya, karena kadang tuh orang juga suka bilang uang tidak membawa kebahagiaan karena mungkin dia belum pernah megang uang juga. Karena benar uang itu kan membawa kita juga lebih tenang ya kan. Intinya betul, intinya gini lah. Sebelum kesini aku baca satu artikel. Artikel judulnya gini, terbitan 2021. Artikel ilmiah, bukan artikel orang nulis biasa ya. Dia bilang gini, kalau uang tidak membuatmu bahagia, kamu menghabiskannya dengan cara yang salah. Terus tahu nggak? Ada 8 cara dengan uang di mana kita bisa bahagia. Oke. Nomor 1, belilah pengalaman dan bukan barang. Oh iya, pernah dengar tuh. Iya, jadi daripada lu beli barang, lu beli pengalaman, liburan, pergi sama keluarga, itu 1. Aku lupa yang lain, tapi yang nomor 3, belilah sesuatu untuk orang lain. Wow. Makes you happy. Apakah uang bisa beli kebahagiaan? Menurut artikel itu bisa, tapi uang bukan sumber kebahagiaan. Uang hanya beli pilihan, kan gitu. Iya. Ya? Dan uang hanya membersakan apa yang sudah ada dalam hati. Kalau hatimu terisi oleh anak-anak yang nggak bisa sekolah, Tuhan akan provide itu dan kamu bisa menjadi berkat buat banyak orang gitu. Kalau kamu ingin menjadi ketua yayasan, pengurus yayasan, lu akan punya passive income, punya toko di mana-mana, punya gerai di mana-mana, so that you don't have to do the day job, kemudian bisa ngurusin yayasan. Kan kalau nggak ada orang-orang kayak gitu ya sekolah-sekolah Kristen atau yang punya yayasan kan siapa yang mengurus lah semuanya day job misalnya. Iya. Gitu sih, aku ngelihat kayaknya anak muda Kristen khususnya harus paham tentang hal-hal kayak gini. It's not about being rich gitu ya, tapi dengan kaya lu bisa ngapain? Wow. Yang harusnya memuliakan Tuhan gitu. Wow. Dan itu motif yang harus dari awalnya bener gitu. Ya, jangan kayak gue pengen kaya supaya apa? Nanti kalau gue kaya, ya nanti lihat nantilah gue kaya ngapain gitu ya. Tapi punya dulu keinginan itu, punya value itu dulu. Nanti Tuhan yang akan sediakan kesempatan. Wow, mantap sih. Banyak hal yang jadinya terbukakan ya. Dan dari setiap poin yang kita bahas di atas, pasti tetaplah ada teman-teman di sini yang mungkin merasa hidupnya tuh bukan gagal ya, tapi jadi hopeless karena ya tetaplah kenyataan kita bekerja sulit, mencari pekerjaan sulit gitu. Pesan Kak Kris gitu untuk teman-teman di sini gimana biar semangat lagi, gerak lagi gitu. Mumpung juga masih pada muda ya. Betul. Iya, pesanku adalah mungkin cari waktu buat refleksi gitu ya. Cari waktu buat kontemplasi lah istilahnya ya. Coba telisik dalam hati apa yang Tuhan titipkan dalam hati kita. Gitu. Doakan itu, kemudian usahakan itu, gimana caranya supaya apa yang ada dalam hati ini bisa terrealisasi. Ada satu istilah namanya holy discontent. Aku lebih setuju dengan konsepnya holy discontentnya Bill Hybels daripada passion gitu kan. Kan anak muda sekarang gue passionnya ini. Iya kan? Tapi kan orang yang ngejalanin passion itu bukan segalanya. Lu ngejalanin passion lu, tiap hari juga akan ada kesulitan. Passionku ngajar, tapi tetap aja tiap hari ada administrasi, ada apa yang aku nggak suka. Tapi holy discontent. Holy discontent itu adalah satu ketidakpuasan yang kudus. Intinya gini lah, lihat sekeliling apa yang bikin lu nggak puas. Ya kan? Buatku adalah pendidikan. Aku nggak terlalu misalnya ngelihat berita kemudian kebakaran hutan, sampah di mana-mana. Itu nggak membuat aku concern doang. Tapi nggak membuatku untuk turun ke jalan kemudian kampanye lah, and then doing something. Tapi kalau lihat ada anak nggak bisa sekolah, gue bukan cuma doain, tapi bantu gitu loh. Kan beda tiap orang. Itu yang namanya panggilan hidup kan. Jadi definisi dulu panggilan hidupmu apa, lalu lihat kesempatan, perbesar value, sehingga kesempatan itu hadir. Kesempatan orang bilang, gue nggak punya kesempatan. Kesempatan ada, cuma lu nya nggak siap gitu loh. Nggak siap itu artinya kesempatan ada, tapi memang nggak siap. Nggak siap inilah, nggak siap itulah, gitu ya. Bahkan saya kadang, lu kalau mau siap sebagai individu, sebagai anak muda, minimal lu punya beberapa hal di dompet. 1, fotokopi KTP. Yang kedua adalah materai. Punya itu terus gitu loh. Because somehow lu akan make agreement, lu akan bikin sesuatu, mulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian perhatikan hal yang kecil, kemudian jangan lihat keluar orang punya apa, kemudian gue butuh apa, lihat apa yang kita punya sekarang. Kalau gue punya sekian, Tuhan taruh ini, oke, gue doain,
Mulai keluar rumah, keluar kamar, kos, di mana kita biasa merenung dan mengasihani diri, kemudian lihat keluar gitu ya, apa yang bisa gue kerjakan. Dan saat itulah Tuhan akan memberikan provision-nya gitu ya sama kita. Menurutku gitu. Iya. Jadi ya jangan cuma berdoa, beriman, tiba-tiba berharap duit datang, tapi di kita juga harus benar-benar berusaha sekeras itu untuk akhirnya layak untuk mendapat tanggung jawab baru. Betul, Gitu ya. karena walaupun kita berdoa, kita kemudian duit datang, misalnya itu terjadi, kita nggak bisa ngelola. Iya. Terus sekarang, kita ya sekarang gini lah, gue punya motor biasa aja nih ya, Matic misalnya, pengen Ninja RR. Emang mental kita ngelola Ninja RR sama dengan ini? Ya enggak lah, iya kan? Iya. Aku banyak lihat, contoh banyak lihat, gue bukan, istilahnya apa ya, bisa dibilang bukan nyindir, tapi memang maksud gue nyindir adalah, Gak apa-apa, hajar aja. mobil biar bagus, mobilku biasa aja lah, mobil LCGC gitu ya. Tapi gue isi Pertamax, karena itu tidak bersubsidi gitu loh. Iya. Depanku, stasiun Pertalite, lalu ada mobil mahal di situ, terus gue bingung. Itu dia bisa sanggup beli mobil, nggak sanggup beli bensinnya. Aku sih bingung soal kayak gitu kan. Iya. Makanya kadang juga agak defensif ketika masuk ke pom bensin, ditanyain, Pak mau isi Pertalite? Enggak, Pertamax aku bilang. Dengan mobil sekelas itu gitu kan. Karena aku punya prinsip gini, kalau mobilku sendiri nggak aku care, kemudian aku pakai yang subsidi, apa yang membuat Tuhan ngasih gua mobil yang lebih besar gitu loh? Nggak ada dasarnya gitu kan. Kalau dia bosku nih, Iya. nggak ada dasarnya. Nggak ada dasar dia buat ngasih gua lebih besar, karena yang kecil aja nggak bisa tanggung jawab gitu. Wow. Itu value-ku gitu ya. Iya. Bukan masuk nyindir, tapi nyindir juga. Nggak But apa. in the end, makanya BBM naik, gue nggak khawatir gitu kan. Karena aku tahu ini bukan buatku gitu loh. Subsidi ini bukan buatku. It's for someone else gitu. Ya. Dan aku yakin kalau mentalnya udah kebentuk, nanti gue akan sanggup untuk ngelola yang lebih besar gitu. Contoh lah, banyak yang bergumul punya rumah sendiri kan. Iya, betul. Kosannya dirawat nggak? Apakah ibu kos sampai marah-marah? Ini kenapa ya kok kamarnya begini gitu ya, baru aja dirawat jadi jelek gitu. Orang tuh kadang gue pengen sesuatu yang besar tapi yang kecil nggak dirawat gitu. On the good side, Iya. suka malas mesin kamar. Iya, aku bilang gitu sama anak SMA juga sama. Lu pengen punya kamar sendiri, rawat kamar orang tua. Bahkan buat anak SMA gitu ya, pengen punya mobil sendiri, pengen. Orang tua punya mobil nggak? Punya. Suka nyuciin nggak? Enggak, cuciin. Dua kata Alkitab begitu. Alkitab bilang apa sih? Sebab jika engkau setia merawat barang orang lain, kan gitu, Tuhan akan memberikan hartamu sendiri kepadamu. Itu ayatnya. Nanti timnya cari aja ayatnya. Atau pokoknya ayatnya bilang gitu. Ayatnya bilang secara eksplisit bahwa jika engkau tidak setia terhadap barang milik orang lain, maka secara kasarnya gitu ya, apa yang membuat orang punya dasar ngasih barangmu sendiri gitu. Makanya aku suka komplain sama, kalau ngomongin soal finansial sama anak muda gitu ya. Kerja kantoran, ya. Dikasih mobil kantor nggak sama motor kantor? Dikasih. Dirawat nggak? Enggak. Kan bingung. Apa yang membuat orang bisa memberikan barang milikmu sendiri kalau barang milik orang lain yang dititipkan kepadamu tidak engkau rawat gitu. Iya. Kan gitu. Aku sekarang lagi berusaha untuk bersihin mobilnya. Karena aku lagi nyiapin, gue pengen punya mobil baru nih ya. Kalau kotor dikit, oke, bersihin, buang sampah. So that gue nggak kaget begitu dapat suatu hal yang besar. Wow. Iya nggak? Iya. Kan banyak yang bilang, kan ada penelitian tuh ya, orang kalau dapat lotre kan tetap jadi miskin kan? Iya. Kan gitu. Karena memang mentalnya nggak sanggup buat ngelola yang besar gitu. Oh, benar. Iya. Kan gitu. It's just a different mentality lah gitu. Makanya jangan kaget kalau orang dapat sesuatu terlalu besar dibandingkan dengan hati dan mentalnya, nggak bisa tanggung jawab dia. Terus dikasih sama orang lain kan gitu kan? Wow. Iya. Kalau disimpulkan tuh di sini akhirnya dapat banyak banget ya, menjadi kaya seperti judul di video ini bukan cuma sekedar mengumpulkan duit, tapi mulai dari diri kitanya, gimana akhirnya kita punya tujuan tadi jadi berkat, dan juga punya tujuan finansial kita sendiri juga gitu kan. Jadi itu bukan mesti kayak ayat doang, tapi juga ada praktik di dunia nyatanya gitu. Betul. Kan? Iya. Terakhir siapa tahu dari Kak Kris ada yang mau disampaikan sebelum nanti kita sambung sama doa ya. Iya. Untuk sekalian menutup ini. Oke, ya sebagai penutup aku bilang gini, setiap orang Kristen aku yakin, bahkan bukan Kristen pun ya orang Kristen khususnya, ada satu hal yang Tuhan titipkan sama kita di dalam hati kita, namanya holy discontent. Di mana kita harus menjadi berkat tidak buat semua orang, tapi buat segelintir orang. For me adalah anak sekolah minggu, anak kaum muda Kristen khususnya, kemudian orang tua dan juga profesional muda. Ya, buat teman-teman apa nih ya yang ingin Tuhan sampaikan lewat diri kita. Kemudian uang itu hanyalah menjadi bagian kecil untuk
memberikan fasilitas kepada ada apa yang mau kita lakukan. Gitu, ya. Kalau line of workmu adalah untuk sesuatu yang butuh uang besar supaya kamu jadi berkat, kalau Tuhan memang utus ke situ, Tuhan yang akan memberikan itu. Bukan untuk jadi kaya, tapi supaya kita bisa memperbesar kerajaan Allah. Ada orang yang diberkati sedemikian kayanya untuk supaya dia makin jadi berkat, yaitu adalah apa yang bisa dia lakukan. Buat kitanya apa, ya. Jadi pesanku, uang hanyalah membesarkan apa yang sudah ada dalam hati, karena Matius 6 kalau nggak salah bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada kan. Masalahnya hati sama harta gedean mana? Kan gitu, ya. Contoh gini lah, aku sempat dengar satu ilustrasi kan. Kalau nampan sama cangkir, gedean cangkirnya, nampannya nggak bisa bawa cangkir dong. Itu sama kayak uangnya lebih gede dari hatinya. Jangan kaget hatinya yang punya integritas itu akhirnya dilanggar supaya dapetin uang lebih besar karena uangnya lebih besar. Tapi kalau hatinya lebih besar, uang yang ngikutin kan gitu. Nampannya lebih gede maka cangkirnya akan ngikutin kemana-mana kan. Bukankah kita pengen seperti itu? Tuhan, hatiku lagi ada di anak-anak yang nggak bisa sekolah. Tuhan yang akan memberikan gitu loh. Tuhan, hatiku sekarang lagi ada di gereja yang butuh uang. Tuhan yang akan menjadikan kita kaya dalam tanda kutip supaya kita bisa ngasih ke situ. Jadi pastikan hatimu lebih besar daripada hartamu. Dan tanggung jawabmu lebih besar daripada apa yang layak, apa yang sedang engkau kerjakan sekarang. Jadi kalau kamu kerjainnya A, tapi tanggung jawabmu udah sampai X, Y, Z, jangan kaget nanti dapat Z. Dan jangan kaget hidup lu makin capek sebenarnya. Hidup lu akan makin lelah. Text note ya. Bener kan? Iya. Hidup lu akan makin lelah kan? Gitu. Makanya di Alkitab kan bilang, siapa yang setia dalam perkara kecil, diberikanlah perkara besar, bukan hadiah besar, perkara. Iya, perkara ya betul. Iya, orang jadi karyawan. Tuhan, gue pengen jadi kepala cabang. Emang kepala cabang enak, hidupnya enak? Enggak. Iya. Ditekan dari divisi, ditekan dari mana? Dia harus menjadi istilahnya middle manager kan? Iya. Dari situ dia bisa doing well. Gue pengen jadi kepala divisi, naik kepala divisi. Emang hidupnya makin simple? Kan enggak kan? Makin susah gitu loh. Iya. Dia punya satu warung kopi, pengen punya 2. Emang mental ngelola 2 lebih rendah daripada ngelola 1? Kan enggak gitu kan. Jadi itu pesanku, perbesar tanggung jawabmu melebihi tanggung jawabmu sekarang. So someday lu akan dapat yang layak dengan tanggung jawabmu sekarang. Begitu sampai di situ, perbesar lagi tanggung jawabmu sehingga nanti dapat lebih lagi. Itu yang kalau di Alkitab dibilang dari satu kemuliaan ke kemuliaan lainnya gitu. Dari satu tanggung jawab ke tanggung jawab lainnya gitu. Gitu mungkin ya. Mantap. Mungkin kita doa kali ya. Oke. Untuk ini. Baik. Jadi teman-teman semua, saya berdoa sebetulnya bukan untuk membuat kita menjadi dalam tanda kutip kaya gitu ya. Bisa begini, bisa begitu gitu kan ya. Seperti contoh lah, kalau kita punya banyak keinginan seperti yang 1 Timotius 6 tadi, betul ya? Ya, itu sama seperti cerita Nobita dan Doraemon. Saya baru kepikiran, apa sih yang membuat Nobita dan Doraemon ceritanya menjadi seru? Gara-gara Nobita, aku ingin ini, aku ingin itu kan. Iya. Banyak keinginan membuat Doraemon mengerikan, hampir dia membuat seisi dunia menjadi kacau gitu kan. Jadi doa saya adalah teman-teman diberikan kebijaksanaan buat mengelola apa yang dimiliki sekarang. Gajinya, rumahnya, kosannya, anything, apa yang bukan barang milikmu dikelola dengan baik, sehingga cuan itu akan datang sebagai akibat, sebagai byproduct, bukan sesuatu yang kamu kejar gitu. Ya, mari saya undang kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat perbincangan ini. Kami berbicara tentang berkat Tuhan dalam bentuk finansial, investasi, tabungan, dan sebagainya. Kiranya kami sebagai anak muda memiliki satu kapasitas Tuhan sebagai seorang pengelola. Sama seperti Adam dan Hawa yang Kau belikan Taman Eden untuk mereka kelola. Kiranya Kau yang berikan kami kebijaksanaan untuk mengelola apa yang kami punya sekarang. Dan kiranya juga Engkau yang memperbesar apa yang sudah ada dalam hati kami, yaitu ingin menjadi hamba Tuhan yang baik. Kiranya juga Tuhan, Kau yang cukupkan kami dengan apa yang kami miliki. Berkat secara bulanan, berkat dari yang lain. Walaupun kami yang sedang bergumul ingin memiliki pekerjaan, Tuhan yang berikan tanggung jawab kepada mereka. Kau yang berikan mereka pekerjaan sehingga apa yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka menjadi satu bentuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Hamba-Mu menyerahkan semua anak-anak muda yang mendengarkan tayangan ini, mendengarkan podcast ini Tuhan, dan membaca mungkin dalam bentuk artikel, kiranya Kau yang berikan mereka rasa tanggung jawab yang besar tentang berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Makasih Kak Tris untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama. Thank you. Teman-teman juga pasti terberkati dan pasti juga harusnya lebih semangat lagi setelah ini gitu ya.
Ya udah kalau gitu, thank you sekali lagi udah nontonin podcast ini dan jangan lupa terus ikutin juga setiap sosial media dari Warung Sate Kamu. Bye bye, makasih. Bye bye, thank you. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate Kamu.